Masih pertanyaan dari Mbak Wistita nih Ustadz. Hukum Ya, hukum ya masih pertanyaan dari Mbak Wistita. Hukum wanita memakai cadar Ustadz. Apakah wajib? Apakah sunnah Ustadz? Setelah meninggal, ketika suami atau istri atau orang tua tetap membayar zakat, apakah itu terhitung zakat atau sedekah? Jadi ada suami atau istri atau orang tua yang udah meninggal nih Ustaz, kayak ibu saya nih udah meninggal nih. Nah dia membayar zakat. Jadi waktu Ramadan kan udah meninggal ibu saya. Terus dia bayar zakat, itu jatuhnya hitungannya pahala zakat atau pahala sedekah Ustaz? Tanya gitu. baik. Biasanya kan perempuan Ramadan itu hampir normalnya tuh kena tamu ya, datang bulan. Kurang lebih taruhlah seminggu begitu. Tapi pas selesai Ramadan ada Syawal nih Ustadz nih. Mereka mau mengejar Syawal nih. Apakah Syawal dulu apa hutang puasa dulu nih didahulukan? Sama ini Ustadz. Digabung aja niatnya. Niat kodo sama Baik. niat Syawal gitu Ustadz. Pak, udah biasa Senin Kemis pas kena Yaumil Bid ya Senin Kemisnya dapat atau sesuai. Tapi gini Ustadz, kalau misalnya ibadah yang lain nih, misalnya Ustadz, eh, contoh ya, masuk ke masjid nih, tadi nih misalnya masuk ke masjid, niatnya sholat sunat tahiyat masjid, sekalian sholat sunat wudhu, sama sholat sunat duha, boleh nggak sih Ustadz kayak gitu? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa faqad faza fawzan 'azima. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, nikmat walibi ilmi, serta diberi kesempatan untuk kita mengadakan kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian serta para umatnya hingga akhir zaman. Ya ikhwanifillah jazakumullah wa yakum. Kita bertemu lagi di channel ini mengaji bekerja sama dengan KHO Official atau kajian hadis online. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Segmen market kami adalah generasi milenial dan generasi Z. Mudah-mudahan disuka dan kita bahas dengan semudah-mudahnya, semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah seperti biasa kita telah ditemani oleh narasumber kita yang insya Allah Ustadz Ali Habibullah, semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanufillah selaku penuntut ilmu, talibul ilmi, wabil khusus anak afakid, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada guru dan Ustadz Ali Tafadhol Maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah fi nar. Silakan dibuka kutubullah kitab dulu malamnya. Sudah masuk kitab sholat bab akhir ya. Juga sholat ya. Pas sholat. Hadis ke 300 ya? 347. Ya, silakan disimak yang punya kitabnya biar sama-sama belajar. Wa an Malik ibni, dan dari Malik ya bin Al-Huwairisi. Abang Ustaz, ana dari Abu Umamah Ustaz. Abu Umamah sebelumnya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala dia telah berkata, qala Rasulullah telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa saja yang telah membaca, huruf syarat ya, man ya, nanti jawab syaratnya ada ya, selalu ada. Man qara'a, syaratnya membaca ayatul kursi. Siapa saja yang membaca ayat kursi ya, duburi kulli salati maktubah, di belakang ya, dubur belakang ya, setiap salat yang maktubah, yang fardu. lam yamna'hu, mana'a itu menahan ya, mana'a yamna'u ya, tidak menahannya, min duhuril jannah, dari masuk ke surga, al jannah illal maut, kecuali kematian. Karena nggak mungkin kan orang masuk surga tanpa mati kan. Ya, jadi ayat kursi. Jadi urutannya salah satu urutan dalam salat ya, setelah zikir setelah salat boleh dikenakan baca ayat kursi. Bebas baca di mana posisinya bebas. Hadis ini dikeluarkan oleh Nasa'i, hadisnya 9928 ya Nasa'i. Wasdokahu Ibnu Hibban, dan telah mensahihkannya Ibnu Hibban. Wazada fihi, dan menambah padanya At-Tabrani menambahkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahi qul huwallahu ahad. Ya al-ikhlas. Ya al-ikhlas. Boleh ditambah lagi dengan ya 2 kul ya. Hukumnya tunai ya. Tabrani 7532. 7532. Ini saya lagi kurang. Batur seminggu ini. Oh, oke. Okay. Baik, silakan kamu mau tanya, Pak. Pertanyaan. Mungkin di chat kali ya. Ya ada, tapi Ustadz ini
sebenarnya udah pernah ditanya sih, dia nanya lagi dari Wistita Winawudri. Sholat untuk perempuan lebih baik dilakukan di rumah, bagaimana dengan pahala yang didapat, kata Ustaz? Iya, ya antum jawab lah gitu namanya. Pernah saya jawab, cuman mau afdolinya dari Ustaz katanya. Iya. Ya, jadi ada hadisnya sebaik-baik sholat wanita tuh di rumahnya, di kamarnya sendirian, itu kan, di rumah di kamarnya. Tapi kita lihat hadis ini kapan nih muncul, sejak kapan, ya kondisinya bagaimana, gitu kan? Ya kondisi zaman Nabi kan sholat di masjid itu bagi wanita lebih berbahaya karena gelap, kecuali sama suaminya bareng-bareng gitu kan. Makanya sholat di rumah lebih baik. Kenapa? Lebih terjaga auratnya, lebih terjaga keamanannya dan lain sebagainya. Tapi ini kan lagi-lagi pendapat ya, pendapat yang coba digali dari akhir teks dalil ini gitu kan. Ya tidak ada salah, tidak ada salah. Tapi secara zahir hadis ini mengatakan seperti itu. Adapun tadi kan penafsiran kan. Iya, betul. Pemahaman terhadap dalil terhadap hadis gitu kan. Nah dulu kan gelap, tidak aman dan lain sebagainya, maka lebih baik di rumah. Ini pemahaman hadis, kitab hukum gitu kan. Tidak masalah bagus. Nah kalau zaman sekarang kan udah ramai. Ya. Emangnya zaman sekarang dengan zaman dulu kejahatannya beda kan? Bahkan lebih parah zaman sekarang. Iya. Iya kan? Zaman dulu nggak ada tuh orang-orang yang di tante-tante masuk dalam koper. Iya. Sekarang ada, gitu kan? Artinya kejahatan itu tidak mengandung zaman. Ya saya namanya lebih memegang mengambil zahir hadis bahwa ya zahir hadis tadi. Jadi sholat perempuan itu lebih baik di rumah. Iya. Karena itu lebih baik, maka otomatis iya. Jadi dia mendapatkan apa yang ada kebalikan bagi laki-laki. Kalau para laki-laki 27 derajat biasa berjamaah di masjid gitu kan, maka 27 bagi perempuan di rumah sendirian. Ya, sebaliknya. Iya. Saya ambil kesimpulan Ustaz. Jadi dari zahir hadis yang didapat tadi memang sebaiknya perempuan sholat lebih baiknya di rumah. Bagaimana dengan pahalanya? Ditanya tadi. Pahalanya berarti oposit, berbanding terbalik dengan para pria. Kalau pria itu sebaiknya sholat fardu di masjid karena dapat 27 derajat, 25 kali lipat. Nah perempuan malah sebaliknya, kalau di rumah dia sama dengan pahala yang didapat, kurang lebih ya, karena nggak ada zahir hadisnya ya, tapi kurang lebih memang besar pahalanya di rumah. Karena para uktina nih hitung-hitungan gitu, tapi sih boleh juga gitu, karena dia mikir kalau di masjid kan pahalanya berlipat-lipat ganda tuh untuk laki-laki, kalau perempuan nggak dapat jamaah pula lagi, jadi dapatnya kecil gitu. Apa mungkin dulu di sahabat pernah ada yang nanya seperti ini ya Ustadz ya? Iya, walau alam gitu kan. Nggak tahu saya zaman. Jadi lagi-lagi masalah pahala ya. Kita dalam beribadah boleh, kita bersalah pahala boleh, nggak salah. Cuman itu level rendah sekali gitu. Harus naikin lagi levelnya, kita beribadah bukan karena pahala atau tidak. Yang kedua, level kedua, karena kita apa? Karena kita butuh ibadah itu level kedua baru. Level yang lebih tinggi lagi ada, kita beribadah karena kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya selama ada perintah, ada larangan, dia berusaha mengerjakan perintah Allah dengan yang terbaik. Ya bukan ada terbaik karena ada pahalanya lebih besar kan. Sebisa mungkin dia melaksanakan perintah itu sebaik mungkin. Ya kalau yang terbaiknya di awal waktu, dia akan kerja di awal waktu. Ya kalau misalnya dia bisa di awal waktu, tengah waktu dia dikejar musuhannya, dan lain sebagainya. Bukan dia cari terbaik. Kan ini sesama thalibul ilmi ya Ustaz ya.
memang sebaiknya kita cari afdolinya sebuah ibadah gitu. Makanya beberapa teman kan cari pahala yang terbesar gitu kan. Kalau laki-laki, ya laki-laki juga. Ini pernah saya cerita nih Ustadz, ini nge-share dulu ya. Ada teman ngobrol gitu sama saya gitu. Ya saya nggak mau ngejudge dia kenapa nggak sholat di masjid gitu, nggak sholat jamaah di masjid. Saya bilang memang tiga yang saya pelajari, tiga mazhab itu sebaiknya sholat di masjid kalau pria gitu. Memang ada satu itu pun sunnah muakkadah gitu ya kan. Tapi seandainya kalau kita pelajari ilmunya itu kan pahalanya besar tuh, satu langkah kanan satu langkah kiri udah beda. Nah, diangkat derajatnya, dihapuskan dosa. Belum lagi kalau misalnya kita jamaah, ada jamaahnya 10 kali 10. Apalagi kita dapat di shop yang pertama di sebelah kanan dekat imam, lebih gede lagi. Apalagi kalau pakai wudhu dari rumah, apalagi dalam keadaan puasa. Dia kaget, emang ada semua, kan ada semua hadisnya. Makanya beda orang yang beribadah pakai ilmu sama yang nggak pakai ilmu. Bukannya saya so ilmu gitu ya, tapi kan karena kita butuh. Sampai saya bilang, karena masuk surga itu mahal harganya, tiketnya mahal gitu. Nggak bisa kita tidur-tiduran, kita malas-malasan mau dapat derajat tertinggi, nggak bisa gitu. Kita aja mau pergi pakai pesawat aja harganya kan mahal kan, apalagi ini mau masuk ke surga, saya bilang begitu. Nah mungkin teman-teman seperti Mbak Wita ini juga dia belajar ilmu, oh nih pengen tahu nih, kalau misalnya dia perlu ke masjid, dia ke masjid kali. Kalau pahalanya gede, ternyata hadisnya perempuan itu sebaiknya melakukan sholat fardunya di rumah. Fardunya di rumah, apalagi sunahnya ya Ustaz. Iya, jadi kembali lagi tentang, jadi betul banyak hadisnya tentang faidah-faidah yang utama kalau bersama di masjid. 27 derajat, bahkan yang buta kalau bisa mendengar dia merangkak, segala macam. Kalau dia selesai itu hilang, nggak dinilai kan. Nah, artinya keutamaan sholat berjamaah itu kita bukan untuk menghakimi orang. Yeah. Jadi pada saat sholat Allah Akbar, dengar ijabah orang lain. Ya bisa kita hukum ini untuk menghukum orang lain, kita yang jalan. Adapun orang lain kan masing-masing ya, kita yang jalan. Kalau ada kelebihan kita jalan. Jadi jangan sampai baju kita dipakai untuk orang lain. Ya. Apa lagi? Ada sih sebenarnya. Kayaknya sebaiknya kita bahas ya. Kesian Ustadz lagi. Saya selesaikan dulu tiga hadis kelar ya. Bapak iya. tinggal tiga hadis kan ini kan. Oh boleh. Ya. Nah. Wa an Malik ya al-Waris radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallu kama ra'aitumuni sholli. Sallu salatlah fil amar, kata kerja perintah, kama seperti sebagaimana selayaknya. Ra'aitumuni, ya kamu melihat aku, kalian melihat aku sholat. Nah, Bukhari hadis nomor 31 berdasarkan hadis ini nomor 31 berdasarkan hadis ini karena ini kata kerja perintah sholu kama ra'aitumuni, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Artinya sholat kita harus sama seperti sholat Rasulullah dari takbir sampai salam. Karena berdasarkan hadis ini semua yang dikerjakan Rasul dalam sholat, gerakan-gerakan Rasul dalam sholat, ucapan-ucapan Rasul dalam sholat, maka dihukumi wajib. Karena kalimatnya perintah, kecuali ada keterangan yang menunjukkan kesunahannya. Gitu kan? Contoh, Rasul baca surat Al-Fatihah, maka harusnya wajib itu kan. Ya. Tapi ada keterangan yang menunjukkan dia itu ternyata surat itu sunnah, karena di lainnya di sholat yang lain, di waktu yang lain Nabi nggak baca surat. Jadi maka selama tidak ada keterangannya, semua perintah-perintah yang Nabi kerjakan, gerakan-gerakannya dalam sholat, ucapan-ucapan dalam sholat, maka itu dihukum wajib.
Ya, maka doa iftitah, ya kan? Ada yang Ya. hukum sunnah, ada yang hukum wajib, enggak sunnah. Ya, ya. Karena ini berdasarkan hadis ini, ya, itu Iya, keseluruhan. benar. Kalau Rasul baca Jelas. berarti ya ikutin lah baca gitu ya. Iya, itu. Nah, Baik, kita lanjut lagi ya, biar nanti kita diskusi ya. selesai ya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qa'iman. Salata dengan berdiri. Fa ilam tastati, maka jika tidak mampu qa'idan, duduk. Fa ilam tastati, jika enggak mampu juga duduk, fa ala janbi, maka di atas lambung berbaring ya, lambung berbaring. Ya, ya. Itu apa namanya, diperkuat dengan apa namanya, sebenarnya ayatnya lupa, apa, At-Taghabun ayat 16. At-Taghabun ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian artinya Allah tahu kemampuan kita. Jangan kita mampu berdiri, duduk sholatnya. Oh gitu. Ya, Allah tahu kemampuan kita. Iya. Kamu mampu berdiri nih, kenapa kamu duduk? Iya. Saya sering lakukan itu, Ustaz. Iya kan? Nggak boleh ya malah ya. Nggak boleh. Bertakwalah kepada semampu kalian, jangan pura-pura. Iya. Karena Allah tahu gitu kan. Sebaliknya, jangan maksain diri. Iya, itu saya maksain diri. Kalau nggak mampu berdiri, ya duduk. Jangan sok-sokan, nanti pingsan dan jatuh. Iya. Nyusahin yang lain ya, Ustaz. Jadi proporsional tuh. Mm-mm. Yang tahu kan jadi kita kan. Iya. Jangan nggak mampu dipaksa-paksain. Ternyata nggak mampu. Balik kepada mampu, pura-pura nggak mampu. Kalau bahasa sekarang dilebay-lebayin gitu kan. Dipura-purain gitu ya. Tak boleh. Jadi semua ibadah itu berdasarkan kemampuan. Sholat ya mampu, kalau nggak mampu belajar dulu. Iya. Kan gitu kan. Apalagi puasa harus mampu, kalau nggak mampu ya kalau ya bisa berarti dia kalau nggak mau sholat kan. Iya. Itu zakat ya mampu, kalau nggak mau gimana? Terima zakat. Haji juga harus mampu, kalau nggak mampu ya masuk nggak wajib hajinya. Ini kadang-kadang haji nggak mampu, bela-belain hutang pinjam dan sebagainya itu pergi haji kalau nggak mampu. Ada hartanya, tapi ilmunya nggak ada. Iya. Padahal ibadah pakai ilmu, bukan pakai harta. Itu kan harta mah yang nggak dikasih malah gampang gitu mah ya. Kalau kita sudah mumpuni dikasih hartanya gitu ya. Jadi gitu. Beribadalah, ditambah lagi dengan Al-Baqarah tuh di apa ayat terakhir kalau nggak salah ya, dua ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi jangan pura-pura tidak mampu. Terakhir ya, nanti kita diskusi. Wa an Jabir radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li marid, kepada yang sakit. Ya, bagi yang sakit, shalla ala wisadah, yang sholat di atas bantal. Faroma lalu Nabi melempar bantal tersebut, Nabi buang. Dia dengannya waqala sallu alal ardi, sholatnya di atas bumi, di atas tanah. Ya in istata'ta, jika kamu mampu. Wailah, ya sama dengan jangan di bumi ya, sama. Maksudnya ini juga hadis itu ya dipakai oleh orang Syiah nih Pak. Orang Syiah ini kadang-kadang suka masuk membawa hadis Bukhari ya, Muslim gitu ya. Apa namanya, dia pakai doa kan, kalau dia suci pakai batu Karbala kan. Ya. Nah, dia bilang sholatnya di atas bumi, di atas tanah. Ini batu jadi tanah, jangan sejadah. Sejadah mah nggak ada dalilnya gitu kan. Kalau tanah masih ada dalilnya gitu. Dan sebagainya, banyak yang dipakai ya oleh orang Syiah. Intinya kenapa di bantal itu, karena di darah itu, karena bantal itu tidak rata, Wak. Iya. Tidak rata. Itu saja yang bisa sampaikan kurang lebih. Maaf, silakan kalau mau bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pertanyaan dari Mbak Wistita nih Ustaz. Hukum Ya. hukum ya masih pertanyaan dari Mbak Wistita. Hukum wanita memakai cadar Ustaz. Apakah wajib, apakah sunnah Ustaz? Iya. Bagi mazhab Syafi'i ada dua. Dalam mazhab Syafi'i hukum yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Ya, harusnya kan yang dipakai itu hukum yang pertama dulu ya, Iya. baru yang kedua kan. Cuma Iya. nyatanya sekarang kebanyakan dipakai hukum yang kedua. Iya. Ya, yang pertama hukum yang wajib, ini mazhab Syafi'i ya. Iya, iya. Yang mazhab Syafi'i. Heeh. Yang kedua hukum sunnah. Ada mazhab yang lain, ya hukumnya ya ada yang malah sampai wajib, jadi beneran Pak. Ada yang hukumnya mubah saja. Jadi ya dalam masalah mazhab saja beda pandangan. Iya, iya, iya. Ya mana yang benar gitu, kayak gitu kan. Nah, mana dalil yang dipakai? Nah, iya. Nah, dalil yang dipakai biasanya itu surah An-Nur 31 gitu kan, biasanya dipakai kan tentang aurat wanita yang bisa terlihat, perhiasan yang biasa terlihat. Iya, iya. Ya, ya itu dalam sholat, atau luar sholat wajar maupun telapak tangan. Bahkan ya ini pergelangan tangan masih diperbolehkan ya. Ada sebagian yang nggak masuk Pak, ada tutup Pak. Tutup, iya, iya. Cuman bagian Ya hanya telapaknya dalamnya saja gitu kan. Iya gitu. Nah kalimatnya gitu. Semua tubuh wanita adalah aurat. Ya. Maka wajah termasuk semua bukan kecuali wajah dan telapak tangan. telapak tangan. Artinya hanya wajah dan telapak tangan yang boleh dibuka, yang boleh terlihat. Nah pertanyaannya kalimat boleh itu ke arah mana maksudnya? Oke. Wajah dan telapak tangan atau pergelangan tangan yang boleh terlihat. Boleh terlihat itu gimana Pak? Apa yang Anda pahami? Nih, air minum Iya. boleh nggak diminum? Air minum ini boleh diminum. Boleh nggak saya nggak minum? Boleh. Artinya boleh itu pilihan Pak. Iya. Oh. Iya. Wajah wanita boleh terlihat. Boleh nggak saya tutupin? Boleh. Boleh kalau itu saya Pak. Kalau orangnya jangan. Boleh kasih tutupin saya gitu kan ya. Artinya bagi si wanita boleh wajahnya terlihat, boleh ditutup. Lihat proporsional saja. Ya. Karena di Arab itu kan bahkan ada yang mengatakan bahwa mata wanita itu adalah aurat. Wow. Dari mana itu ya? Artinya saya mengambil pendapat itu. Apa wajah wanita boleh dibuka, boleh dibuka itu berarti boleh ditutup. Jelas ya? Iya. Baik, silakan. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Wastita. Setelah meninggal, ketika suami atau istri atau orang tua tetap membayar zakat, apakah itu terhitung zakat atau sedekah? Jadi ada suami atau istri atau orang tua yang udah meninggal nih Ustaz, kayak ibu saya nih udah meninggal nih. Nah dia membayar zakat. Jadi waktu Ramadan kan udah meninggal ibu saya. Terus dia bayar zakat, itu jatuhnya hitungannya pahala zakat atau pahala sedekah Ustaz? Baik. Iya. Ini kita lihatnya yang mana dulu nih, zakat secara umum atau zakat fitrah. Oh, zakat fitrah kali mungkin ini Ustaz. Nah, kalau zakat fitrah, maka ini ulama beda pandangan. Kapan zakat fitrah itu dimulainya? Pertama kali dimulainya, apakah ya di awal Ramadan sudah boleh zakat fitrah? Apakah menjelang akhir Ramadan zakat fitrah? Iya kan? Iya. Nah, itu kan beda di situ Pak. Nah, kalau yang diambil adalah bahwa zakat fitrah boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan,
Ya, maka apabila seseorang meninggal di pertengahan Ramadan, ya keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Karena dia bisa mengeluarkan zakat tapi sudah meninggal. belum dikeluarkan, keburu selesai, ya. Meninggal, ya. Nah, yang kedua, zakat nggak boleh dikeluarkan, karena zakat itu ibadah. Ibadah itu bagi yang hidup. Ya, apabila anak Adam mati, maka terputus amalnya. Amalan kan hanya bisa dikerjakan pada waktu itu. Ya, kecuali 3 kan. Nah, apabila zakat, ya dia belum bayar zakat. Kan tadi memahami zakat itu afdolnya di akhir terakhir. Afdolnya ya. Afdolnya itu paling bagus itu kan. Karena salah satu dari fungsi zakat adalah membersihkan ibadah puasa yang selama dikerjakan kurang sempurna, mungkin adalah lainnya. Iya. Dengan zakat itu jadi pembersih. Oh gitu. Maka adalah kan di akhir tuh. Iya, betul. Karena udah keburu dipanggil. Meninggal, iya. Kapan dia bayar zakat, ya kan? Maka tidak ketentuan lagi orang, bukan dia nggak mau bayar zakat, waktunya nggak ada, tidak Dia dipanggil. mendapatkan Gitu. pahala Abdul tadi ya. Ya, kecuali hutang. Iya. Kalau hutang ya dibayar, hutang orang tua anaknya yang bayar. Iya. Kalau dia punya hutang puasa, bayaran fidyahnya. Oh, nggak bisa Jelas, dibayarin puasa juga ya, Ustaz ya? Puasa nggak bisa dibayarkan, Pak. Puasa itu ibadah ya, di per individu kan. Iya. Antum wajib puasa, anak antum wajib puasa. Iya. Orang tua antum wajib puasa kalau masih ada. Sama seperti sholat. Iya. Tidak bisa diwakilkan puasa sama Tidak bisa sholat itu, Pak. diwakilkan. Haji masih bisa dibadalin kan. Haji Zakat masih bisa dibayarin kan. Tapi sholat puasa nggak bisa, Pak. Jadi bayar fidyah kalau puasa di hutang puasa harusnya kan dia bayar kodok. Iya, betul. Iya kan, kalau masih ada. Mau bayar kodok pakai apa, orang yang udah nggak ada. Maka digantikan dengan fidyah. Sebentar ya Ustaz ya, saya nalar dulu nih. Kalau misalnya dia di di pertengahan bulan Ramadan dia misalnya nggak puasa, mungkin dapat haid kali begitu ya, bangsa 3 hari gitu, meninggal, nanti bayar fidyahnya berarti 3 hari gitu ya Ustaz ya? Iya. Jadi gini, dia meninggalnya dia ada puasanya dari tanggal mulai puasa sejak kapan? Dari tanggal 1 tanggal 12 Ramadan misalnya begitu. Dari tanggal 1 pada 12 Ramadan dia nggak puasa. Enggak, tanggal 1 sampai 12 dia puasa. Tanggal 13 sampai 15 dia nggak puasa. Tanggal 16 dia meninggal. Maka yang bayar 13, 14, 15, Pak. Iya, hari saja. Yang meninggalnya sampai Ramadan habis nggak dihitung berarti. 16 karena ini bukan nggak mau bukan nggak mau puasa. Udah habis. Waktunya nggak ada, Pak. Time is over. Thanks, Opa. Iya. Gitu ya. Oh. Jadi yang dihitung yang ditinggalkan. Bagaimana mau ninggalin orang dia nggak pernah ninggalin. Gimana mau ninggalin orang nggak pernah ketemu, Pak. Iya. Tanggal 17 bukan dia ninggalin, nggak ketemu, Pak. Ya meninggalkan itu kan udah ketemu, ditinggalin. Ya. Oke. Terakhir Ustadz, pertanyaan terakhir yang sering ditanya walaupun udah dijawab tapi afdolnya Ustadz yang explain menjelaskan gitu. Biasanya kan perempuan Ramadan itu hampir normalnya tuh kena tamu ya, datang bulan. Kurang lebih taruhlah seminggu begitu. Tapi pas selesai Ramadan ada Syawal nih Ustadz nih. Mereka mau mengejar Syawal nih. Apakah Syawal dulu apa hutang puasa dulu nih didahulukan? Baik. Iya. Membayar hutang puasa hukumnya apa? Fardu. Wajib. Puasa Syawal hukumnya apa? Sunnah. Iya, orang-orang yang punya tadi, perempuan tadi yang punya hutang tidak puasa Syawal nggak dosa. Ya, oke, betul.
Tapi kalau nggak bayar kodok, nggak bayar puasa, dosa. Iya kan? Maka dahulukan bayar kodok dulu, bayar hutang puasa dulu daripada mengerjakan Syawal. Ayo. Kalau ada pertanyaan berikutnya, kan Syawal cuma sebatas, Iya Ustaz. betul. Bayar hutang kan bisa Iya, kapan-kapan. bisa 11 bulan yang lain. Iya kan? Karena ada waktu 11 bulan yang lain. Kalau Syawal kan bulan Syawal doang, Ustaz. Iya. Cuma 6 hari gitu Betul. kan. Maka ya Syawal dulu aja. Emangnya dikira umurnya nyampe gitu 11 bulan. Iya kan? Pada saat dia ngajarin Syawal mati gimana? Habis ngajarin Syawal 1-2 hari mati gimana? Syawal tuntas Syawalnya. Cepat utangnya kebayar. Utang cuma 2 biji, 3 biji, 2-3 hari, Iya, benar. seminggu. Ya dia berpikirnya umurnya masih panjang. Ya, kalau nggak tahu berarti sebelah sampai Syawal doang. Iya. Sama ini Ustaz. Digabung aja niatnya. Niat kodo sama niat Syawal gitu Ustaz. Satu ibadah, 2 pahala kan gitu kan. Iya. Dua niat gitu kan. Saya mau tanya lagi. Utang puasa bayar hukumnya apa? Fardu. Bayar utang. Wajib. Ya. Puasa Syawal hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Saya mau tanya lagi nih. Saya pakai analogi nih, Pak. Pakai Ya. analogi lagi ya. Pak Romi, saya pinjam uang dong, 1 juta. Ya. Bayar bulan depan ya. Saya utang sama antum 1 Juta. juta. Bulan depan bayar. Catat tuh. Pas bulan depan saya mau bayar berapa, Pak? 1 juta. 1 juta. Saya kasih kita sama antum, Pak, sekalian nama sodako ya. Uangnya 1 juta, Pak. Jadi Ustaz Ini bayar utang sekalian. baru tes sodako sama saya. Iya. Bayar utang sekalian sedekah. Uangnya cuma 1 juta. Oke. Bisa? Nggak bisa dong. Nah itu nggak bisa. Mana ini bayar utang, mana sedekahnya? Iya kan? Ya. Jadi utang aja dulu. Oke, berarti Iya, jangan. Nah ini orang ini pedagang nih Pak biasanya. Ya orang-orang yang beribadah seperti pedagang, gitu kan? Dia inginnya Ustaz itu. prinsip ekonomi, Iya. modal kecil-kecilnya dan itu sebesar-besarnya, gitu kan? Dipakai di ibadah. Gitu kan. Berarti fardu sama sunnah nggak boleh digabung ya Ustaz ya? Pisahkan Pak, fardu dulu kerjain. Oke. Sekarang kalau sunnah sama sunnah kalau boleh? ketemu, kenapa? Kalau sunnah ketemu sunnah boleh Ustaz? Satu saja, antum biasa puasa Senin Kamis kan? Iya. Ya, ketemu ayo bilbit, Jabil sama sunnah kan? Iya, sunnah. Kan bisa kapan saja ketemunya Pak. Iya betul. Ya, maka kerjakan salah satu. Antum bisa mengerjakan ayo bilbit di hari Senin kan? Iya, betul. Bisa kan? Bisa. Sedangkan hari Senin waktu antum biasa Senin Kamis. Senin Kamis. Maka antum niatnya ayo bilbit aja. Ya Seninnya gak usah niatnya jangan di puasa Senin Kamis. Kenapa? Barang siapa yang sudah mendawamkan, membiasakan ibadah-ibadah sunnah, ya kan? Membiasakan Pak ibadah-ibadah, maka dia akan mendapat pahala ibadahnya walaupun pada kenyataan dia tidak mengerjakannya Iya. karena sakit atau karena safar. Gitu. Karena sudah terbiasa. Maka pada saat mengerjakan puasa salah satu puasa yang lain tetap dicatat. Insyaallah. Gitu. Tuhan Allah maha kaya ya Ustaz ya. Tapi ini Iya, Ustaz, intinya apa? Itu begini Pak. Intinya dalam beribadah itu suratnya Al-Baqarah status apa ya? Surat Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim 180 ya. Apa doa Nabi Ibrahim? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah ibadah kami. Seorang nabi setelah beribadah, ibadahnya apa? Bangun Ka'bah. Ibadah itu apa saja Pak? Ibadah itu kan perintah Allah kan. Ya betul. Ya setelah mengerjakan perintah Allah, dia doa kepada Allah. Sama seperti antum habis sholat doa kan. Iya. Nah dia habis ibadah, dia doa apa? Doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Rabb kami, terimalah ibadah kami. Seorang nabi yang ibadahnya beda dengan kita,
kualitasnya, masih berdoa, terimalah ibadah kami. Kita bukan nabi kepedean, seolah-olah ibadah kita udah diterima sama Allah, makanya layak minta kapal selam, minta helikopter, minta raja kalawatan, gitu kan diminta. Padahal ibadah kita belum tentu diterima. Nabi Ibrahim saja yang kualitas ibadahnya jauh di atas kita. Doanya apa? Terimalah ibadah kami. Ayat berikutnya apa Pak setelah doa itu? Dia minta anak-anaknya dijadikan muslim yang taat. Padahal anaknya belum muslim. Belum nongol. Nabi Ismail, Nabi Ishak belum Iya, nongol. Iya. Nah, belum mengaku apa namanya? Seorang nabi loh. Jadi dia nggak minta yang lain-lain. Diminta jadikan anak keturunan saya tuh muslim yang taat. Karena hanya itu Pak cerita kita. Saya mana saja nggak bangga dia punya lulusan apa, dia kerja apa. Saya bangga kalau saya tuh sholatnya rajin, ngajinya rajin, bangga. Jadi kalau ya apa? Ya. Terakhir Ustaz, terakhir mulu nih. Tadi kan puasa gak bisa digabung ya Ustaz ya. Yang sunnah juga kalau dawam, kalau nggak dawam ya enggak ya. Tapi kalau misalnya saya, ya kalau puasa, kalau yang nggak dawam, yang nggak dibiasakan, otomatis kalau dapat double pahala. Dia biasa Senin Kemis, pas kena Yaumil Bid ya Senin Kemisnya dapat atau sesuai. Tapi gini Ustaz, kalau misalnya ibadah yang lain nih, misalnya Ustaz, contoh ya, masuk ke masjid nih, tadi nih misalnya masuk ke masjid, niatnya sholat sunat tahiyat masjid, sekalian sholat sunat wudu, sama sholat sunat duha. Boleh nggak sih Ustaz kayak gitu? Iya, lagi-lagi saya mau tekankan, kita ibadah kepada Allah yang maha hitungannya gitu, yang maha teliti hitungannya. Jadi dalam beribadah kita serahkan saja sama Allah, terserah Allah lah bagaimana mau dikasih apa kayak gitu kan. Mau dikasih pahala, mau segala itu urusan Allah gitu kan. Tapi seperti yang Nabi Ibrahim bilang tadi kan, ibadah kita sudah diterima sama Allah saja, itu sudah baik, sudah bagus banget itu. Karena itu jaminan kita Pak. Karena banyak ada orang sholat 60 tahun Pak. Ya 60 tahun sholat, ternyata sholatnya nggak diterima. Kan sayang seperti itu kan. Mau panen malah pacet klik. Dikira banyak pahalanya, ternyata nggak ada sama sekali 60 tahun. Kan kita mendingan satu kan yang oleh cuma satu kan Pak. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mengalahkan yang lain kan. Jadi dalam beribadah ini kalau kita mau dapat semuanya, jangan perhitungan sama Allah gitu kan. Kalau kita mau dapat tayatul masjidnya, mau dapat qobliyahnya, mau dapat wudhunya, ya prepare waktunya. Ya kan? Ini waktu cuma 5 menit pengen dapat semuanya. Pedagang ini dia. Ini pedagang gitu kan. Ini kan logikanya begitu kan, kalau pakai logika gitu kan. Qobliyah sekian menit, wudhu sekian menit, tahiyatul masjid sekian menit. Ya, cuma punya sekian menit. Gimana gitu kan? Walaupun kalau dapat semuanya prepare dong. Walaupun banyak juga kadang malas Ustaz. Nah, akhirnya kita berarti menyatakan diri kita malas tuh. Masa kita mau ibadah yang malas-malasan pengen dapatnya banyak. Pahala yang terbaik gitu ya. Nah. Syukran, wassalamualaikum khair Ustaz. Mudah-mudahan Mbak Mistita bisa mendapat jawaban yang memuaskan. Bila tidak, boleh nanya lagi. Insya Allah Ustadznya siap ya Ustaz. Baik, sampai di sini aja Ustaz. Ya, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya, jazakumullahu, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita bahas barusan ya. Dan mengerti firman Allah di surat Al-Kahfi surat ke-17 ayat 29, wa qul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah. Paman sa'a mu'min wa man sa'a fa yakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa berlakunya.
Dan menutup dengan hadis Rasulullah yang paling viral, yakni umur umatku tidak jauh dari antara 60 sampai 70 tahun. Kuluman aliyafan, semua akan binasa. Dan hisab pada diri kita sebelum kita dihisab olehnya, semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti dengan pahala yang berlipat-lipat Anda dengan kemahamurahnya. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka rabbika Waalaikumsalam. rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Afwan. Izin live Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.